Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, begitu. Ma au na anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabi wa imra'atuh. Di situ berhentinya. Hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Talahabi wa imra'atuh ini masih berhubungan makna yang tidak bisa pisah. Tabbat celaka, belai celaka. Yada abi lahabi. Apa sih celaka? Tangannya, tangan keduanya Abu Lahab. Watab, dan celaka si Abu Lahab itu sampai awalnya ayat ya tabat kecelakaan, akhirnya dari ayat surat pertama itu tabat betul-betul penuh kecelakaan, maknanya begitu. Ma'agna, tidak ada kesugihan kecukupan, anhu, dari Abu Lahab, apanya? Maluhu, kekayaannya tidak mencukupi. Kaya Abu Lahab ini kaya, tapi tidak cukup-cukup. Coba bayangkan, bingung ya bin? Kaya tapi tidak cukup-cukup. Wa ma kasab, dan barang yang diusahakan, hasil usaha daripada Abu Lahab itu tidak mencukupi kehidupannya. Saya selana, bakal kejebur. Paham kejebur bin? Terjebur tidak itu. Naro ing neraka. Zata lahabi, yang mempunyai mulab-mulab, ya mulab-mulab, paham wong Jawa mulab-mulab ya. Api itu yang mulab-mulab begitu. Apa mulab-mulab itu? Iya sudah begitu. Wa mra'atuh, nah nyambung, dan bojonya Abu Lahab. Hammalatal hatab, apa? Gantung, penggandeng kayu. Pekerjaannya dia nggawa kayu. Hammalatal hatab, tingkahnya menggendong kayu. Fi jidha hablum mim masad, fiji itu tetap di dalam lehernya istrinya Abu Lahab itu. Apa? Hablum mim masad, apa? Tampar. Hablun itu tampar, tali. Mim masadin, dari lulub. Paham lulub ya? Pokoknya tali dari kayu ya, lulub itu. Maksudnya apa? Terikat lehernya, mati oleh tali dari kayu itu. Yang tadi digendong tadi hamalatal hatab, yang tingkahnya menggendong kayu. Tujuannya kayu itu untuk mencelakakan Nabi. Jadi begini asbabun nuzulnya. Ketiga Nabi mengajak-ngajak kaumnya, khususnya kepada familinya dulu, keluarganya. Sedangkan Abu Lahab ini kan pamannya Nabi, supaya pada menyembah Allah. Nah, pamannya ini Abu Lahab langsung bangun gitu. Dari duduknya langsung menuding Nabi. Weh, Mad, nah, gitu kan. Kalau orang kita mau sini kan ujungnya aja. Bin kan begitu. Bin, Mad. Celaka kamu. Jadi itulah tujuan kamu. Mengumpulkan orang, kami semua cuma dengan tujuan itu. Celaka kamu, Mad. Sudah. Untuk Muhammadan lagi. Namanya orang lagi ngambek gitu. Banget marahnya kepada Nabi.
Itulah tujuannya kamu mengumpulkan kami semua hanya untuk itu, meninggalkan Tuhanku yang sudah lama aku sembah. Kata Abu Lahab. Karena kejadian inilah begitu, surat ini turun. Yang maknanya keberangannya begini. Tafsirnya, Abu Lahab sendiri yang celaka. Tadi yang ngomong Nabi celaka, Abu Lahab sendiri yang celaka. Celaka kamu Muhammad ya. Abu Lahab sendiri yang celaka, kata Allah. Yang akan rusak, penuh dengan kerusakan. Dan betul-betul sudah celaka. Apa hartanya dan anaknya. Tidak bisa mencukupkan apa-apa. Terus dirinya akan masuk ke dalam neraka yang begitu panasnya. Ya, neraka ya panas, neraka adem ya. Kang mulat-mulat. Nah, terus istrinya juga masuk ke dalam neraka yang sangat panas itu. Kenapa? Karena dia sangat bencinya kepada Nabi. Sampai dibantu suaminya ini, bagaimana caranya mencelakakan Nabi ini. Itu dengan cara menggendong kayu yang berduri, yang mengandung racun, yang perlunya dipasangkan ada di jalannya di mana biasa Nabi lewat. Nah ini tafsirnya begitu. Nah lehernya perempuan itu ketekek, atau ketekek, kejerat oleh tali yang biasa untuk mengikat kayu itu. Jadi kisahnya begini. Istrinya Abu Lahab yang namanya Umi Jamil, namanya bagus Umi Jamil. Jamilah begitu. Ada namanya Jamilah ya? Ini bencinya kepada Nabi, betul-betul benci. Saking bencinya sampai dibantu mencarikan kayu, jarang-jarang atau kayu-kayu yang ada durinya untuk mencelakai Nabi. Nah di suatu hari dia menuju mencari kayu. Karena apa? Nah di suatu saat dia istirahat masuk. Tali yang mau dibuat biasa untuk mengikat kayu itu dilelerkan ke leher. Saya tahu-tahu melilit lehernya dan ketahuan dia sudah meninggal. Nah itulah Umi Jamil, meninggal ketekek dengan tali yang begitu. Itulah surat begini. Tafsirnya begitu, khusus kepada kejadian keluarga ini. Tapi ya begitulah, kita ambil faidahnya saja. Tabat yada Abi Lahab, kebencian kepada Nabi itu menyusahkan. Coba aja kamu, benci kepada Nabi susah hidupnya. Jadi jangan memandang Abu Lahab, ya, jangan memandang istrinya. Kita benci karena Nabi, tidak mau mengikuti sunnahnya, tidak mau besok sholawat, ya tiada. Apa tadi Abu Lahab? Tidak ada cukupnya hidupnya, walaupun kekayaannya banyak. Abu Lahab ini kaya raya. Pekerjaannya ngumpulkan harta-hartanya orang begitu. Jadi dia cari presentasi. Dari zaman dulu sudah ada. Baik, mereka kayak ini tukang ngebang ini. Kamu ikut ya, nanti kamu aku yang megang. Kamu dapat bagian begitu persen. Begitu sudah Abu Lahab pekerjaannya. Tetapi tidak pernah mencukupi kekayaannya itu. Kenapa ya bencinya kepada Nabi? Kita mudah-mudahan sebaliknya daripada Abu Lahab, ayo tumbuhkan rasa cinta dengan Nabi, ikuti sunnahnya tadi yang Bapak katakan.
Yang paling berat kita lakukan dulu. Baru yang ringan-ringan supaya kita menjiwai akhlaknya Nabi. Sampai nanti yang paling ringan begitu, yang kelihatannya remeh, tetapi justru yang dianggapnya remeh itu nanti akan tersimpan di situ. Hikmah yang besar. Tapi yang berat kita lalui dulu, sholat malam, biasakan. Siapa minta sholat malam, biasakan begitu. Karena itulah kuncinya kita. Terlihatnya kita, kedudukan kita, makom kita di hadapan Allah itu di sholat malam itu. Kehinaan kita itu nyata, betul-betul nyata, terlihat, terpampang betul. Kebodohan kita, katon, jelas, betul, nyata. Itu ada di waktu itu. Sujud yang panjang di rakaat yang terakhir. Mohon ampunan semua untuk keluarga. Kita sendiri, untuk keluarga, anak-anak. Baik. Rugi itu anak durhaka itu rugi. Punya anak tidak mengenal agama itu kerugian besar bagi orang tua. Rasanya ya nanti kalau kita sudah pindah alam, tidak ada yang diharapkan dari anak. Ya, menyiksa orang tua. Orang tua menerima hisab di alam kubur, di anak-anak di dunia. Aduh, enak-enakan aja. Waktunya sholat tidak sholat, ngaji tidak ngaji, tambah menyiksa orang tua. Sungguh penderitaan. Kenapa ya? Itulah akibat orang tua lalai dalam mendidik anak. Agama dikesampingkan, di nomor ya begitulah, diakhirkan. Dunia didepankan. Ya silakan saja, nanti tunggulah. Kita tinggal panennya saja. Yang anak-anak lihat anak bandel, aduh masya Allah. Tapi tetap saja gitu. Bapak hanya sebatas memberi peringatan, salat, ngaji, belajar. Bisanya begitu. Lalu dengan pasrah kepada Allah. Mohon jadikan sebagai ahli istiqomah, ahli hidayah. Itu aja lah sampai pada malam hari ini. Besok nyampe qul ya ayyuhal kafirun. Baik, idza jaa nasrullah. Idza ini surat Madaniyah. Kerebutnya surat apa kota Mekah lagi. Tapi tidak begitu nanti yang nikmatnya nanti di qul ya ayyuhal kafirun sampai waktu ini sampai terus. Baru kita betul-betul berkaitan dengan kelakuan kita nanti. Itu aja. Mudah-mudahan ada yang bisa dipaham dan bisa dimanfaatkan dalam kisah-kisah surat-surat tadi yang Bapak sebutkan, bisa dimanfaatkan apa adanya lah. Gitu. Tadi qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, jadikan apa namanya amalia di waktu subuh, ba'da subuh, ba'da maghrib. Bapak tidak pernah tinggal ayat kursi 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, memohon kepada Allah untuk dijaga di malam harinya. Untuk siang harinya Bapak setiap subuh tidak pernah ketinggalan, ba'da subuh itu juga sama begitu. Hayawan istiqomahkan, jadikan istiqomah begitu. Kalau ingin diraksa dari dosa, dari maksiat, ya sudah begitu. Kita mohon kepada Allah dengan amalia-amalia yang demikian begitu aja. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, bisa dijalankan gitu. Itulah peninggalan dari Bapak untuk kalian semua, itu aja. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.